Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak hebat kelas 7, Ibu kemarin sudah menyampaikan materi tentang teks deskripsi secara umum. Dan kalian pun tentu sudah membaca materi pengantar yang sudah Ibu berikan. Nah, anak-anak, sekarang kita menuju materi selanjutnya masih tentang teks deskripsi, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, kompetensi dasar kita yaitu kompetensi dasar 3.2. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. Tujuan kali ini, setelah kalian membaca teks deskripsi, kalian dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Baik anak-anak, kita menuju ke struktur teks deskripsi. Nah, ini dia. Bagian pertama dari struktur teks deskripsi yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Biasanya di bagian identifikasi ini berisi ciri umum. Ada nama objek, lokasi, ukuran keseluruhan, dan lain sebagainya. Kemudian struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Nah, penggambaran itu memecah bagian-bagian objek secara rinci. Struktur yang terakhir anak-anak yaitu penutup atau kesan umum. Di dalam penutup ini berisi kesan umum yang didapatkan penulis setelah melihat atau mengamati objek tersebut. Nah, anak-anak, itu tadi struktur teks deskripsi. Baik, sekarang kita mencoba menelaah teks deskripsi. Nah, di sini Ibu punya bacaan yang berjudul tongkonan. Ini adalah paragraf pertama. Anak-anak, paragraf pertama ini merupakan bagian identifikasi. Kenapa ini bagian identifikasi anak-anak? Karena di dalam paragraf pertama ini ada nama objek. Nah, kita lihat namanya apa ini? Objeknya yaitu tongkonan. Rumah adat masyarakat Toraja. Ada juga lokasinya. Di mana lokasinya? Pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan. Kemudian ada gambaran umum objek. Nah, rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Ini adalah gambaran umum. Nah, karena paragraf 1 atau paragraf pertama ini berisi nama objek, lokasi, gambaran umum, maka paragraf pertama ini masuk dalam struktur identifikasi. Baik, kita menuju ke paragraf kedua. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan api. Nah, ini memerinci bahan pembuatan rumah adat. Kemudian, hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ada bahan, kemudian ada ukiran rumah. Kita lihat lagi. Ada atap di sini. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Nah, ini
merinci bagian-bagian dari tongkonan atau rumah adat dari Toraja. Nah, karena ini memerinci bagian, maka paragraf kedua ini masuk dalam struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Baik anak-anak, kita menuju paragraf yang ketiga. Nah, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Di sini adalah penutup. Isinya apa? Isinya kesan yang diperoleh penulis tentang tongkonan. Nah, itu tadi anak-anak. Kita sudah mencoba menelaah struktur teks deskripsi. Kita menuju materi selanjutnya, yaitu kebahasaan teks deskripsi. Ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. 1. Kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Nah, kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan uraian atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Nah, ini contohnya. Ibu di sini memberi contoh, ibuku orang yang sangat baik. Ini kalimat utamanya ya anak-anak. Kemudian di sini kalimat penjelasnya. Ibuku orang yang sangat baik. Nah, orang yang sangat baik seperti apa ya? Nah, di kalimat penjelas, dia berusaha menolong semua orang. Kalimat penjelas yang pertama. Kemudian kalimat penjelas berikutnya, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ini adalah kalimat penjelas atau rincian dari kalimat utama. Struktur kebahasaan yang berikutnya. Kaidah kebahasaan yang berikutnya 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, anak-anak, di dalam teks deskripsi itu berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, di sini Ibu memberikan contoh seolah-olah kita melihat pantai panjang dengan pasir putih. Pasir putih bisa dilihat ya anak-anaknya, warna bisa dilihat ya. Kemudian seolah mendengar, debur ombak pantai terdengar berirama, debur ombak. Nah, mengeluarkan bunyi ya, kalau ombak itu kan ada buru-buru, ada bunyi ya. Itu yang bekerja adalah telinga kita, bisa didengar. Kemudian seolah merasakan udara sangat segar. Nah, nyaman gitu nek udaranya segar. Kemudian struktur kebahasaan yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Nah, di sini Ibu memberikan contoh tabah, terpesona, rela, cerai berai. Ciri kebahasaan Baik anak-anak, ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan majas untuk menggambarkan objek. Majas merupakan kata kiasan yang berfungsi meningkatkan kesan dan memengaruhi pembaca dalam teks deskripsi. Di sini Ibu memberikan contoh, angin laut mengelus wajah. Angin itu tidak memiliki nyawa, tapi kok bisa mengelus wajah? Nah, ini namanya majas personifikasi. Baik anak-anak hebat kelas 7. Demikian materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.